Ibu Bapak dan saudara-saudara sidang pergabungan yang Tuhan kasihi, sebentar lagi kita akan bersama-sama memulai ibadah hiburan dan juga sekaligus ibadah penutupan peti pada malam hari ini. Kita mau sama-sama tetap percaya bahwa di tengah segala suasana dan keadaan yang sama sekali tidak kita harapkan, tetap tangan Tuhan menopang, menguatkan kita semua, khususnya Mayo dan keluarga yang ditinggalkan. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki ibadah pada malam ini. Seraya kita memohon, biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Kita mau sama-sama terus memanggil namanya, berseru kepadanya di dalam pujian dan juga melalui doa-doa kita. Dan juga kita mau tetap dikuatkan oleh firman Tuhan. Bapak Ibu, setiap kita yang percaya bahwa kehidupan ini senantiasa berputar dan kata pengkhotbah segala sesuatu ada waktunya. Maka kita diingatkan untuk menyadari keterbatasan kita dan juga menyadari batas hidup kita. Bersama dengan keluarga yang berduka, kita sama-sama ingin berseru kepada Tuhan. Ketika kita boleh mengingat satu nama yang indah, yang senantiasa menjadi sumber pengharapan kita. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan. Dari Kidung Penghiburan nomor 17, bait pertama, kedua, dan ketiga. Ingat akan nama Yesus. Sejahtera ada padamu. Ibadah penutupan peti ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kepada jiwa yang penat, letih dan lesu serta berbeban berat, kepadanya kita mendengarkan satu seruan dan ajakan
Yesus pernah berkata dalam Matius 11 ayat 28 hingga 29, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Marilah Bapak Ibu, setiap kita yang hari ini, saya yakin kita semua sedang merasakan kehilangan yang begitu luar biasa atas sosok yang begitu bersahaja, yang setia, yang tekun, memberi waktu dan hidupnya untuk orang lain. Semua dilakukan hanya demi cintanya kepada Kristus dan kepada sesama. Kita akan bersama-sama menaikkan doa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Malam hari ini ya Bapa, kami datang kepadamu melalui ibadah penghiburan. Ibadah yang sesungguhnya menegaskan kepada kami bahwa kami adalah manusia biasa. Manusia yang membutuhkan kekuatan, pertolongan dan topangan dari Tuhan. Di satu sisi kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang hidup di dalam keterbatasan, kefanaan. Kami tidak bisa menggenggam apa yang kami miliki, bahkan kami tidak menyadari bahwa segala apa yang seolah-olah kami miliki sesungguhnya semua adalah titipan dari Tuhan. Harta, kedudukan, bahkan orang-orang yang kami cintai dan mencintai kami, semua boleh hadir sedatang silih berganti. Bahkan ketika Engkau atas kuasa-Mu dan perkenanan-Mu memanggil pulang kekasih jiwa kami, malam ini Tuhan, kami bukan hanya bertanya mengapa ini terjadi, tapi biarlah kami boleh sama-sama melihat di atas segalanya kuasa Tuhan boleh nyata atas kami. Oh, bukan pada kematian yang kami sesali, bukan pada rasa kehilangan saja yang saat ini bergelayut di dalam pikiran dan hati kami, tapi juga rasa syukur kami. Tuhan mengirimkan, Tuhan menganugerahkan seseorang yang begitu besar jiwanya, yang begitu mengasihi sesamanya. Tuhan boleh panggil kembali. Darinya lah kami mendapatkan begitu banyak contoh dan teladan yang boleh menjadi panutan buat kami yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Berkatilah dan sertailah ibadah ini dari awal sampai akhir. Apa yang kami lakukan sesungguhnya adalah Tuhan, cara kami untuk kami percaya terus bahwa di balik peristiwa ini, di balik ketidakpahaman kami, bahkan sesuatu yang begitu mengejutkan kami percaya kuasa Tuhan sudah dinyatakan, dan apa yang Tuhan nyatakan juga Tuhan akan terus anugerahkan kepada Pak Yohanes khususnya, dan kepada kami semua jemaat yang begitu kehilangan sosok almarhumah. 77 tahun Kau berikan usia kepadanya. Puluhan tahun beliau mendampingi kekasih jiwanya, dan begitu banyak peran dan pelayanan yang telah beliau berikan bagi Tuhan dan sesama. Beliau telah mengakhiri seluruh perjalanan dalam iman percaya yang diungkapkan dengan cinta kasih yang begitu indah, bersahaja namun teguh, diam tetapi begitu mendalam. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Biarlah beliau almarhumah boleh beristirahat dalam damai. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa dan permohonan kami. Amin. Kita akan membacakan Mazmur secara responsoris dari Mazmur 62 ayat 5 dan 8 secara bergantian. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku.
Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Kepada kita hari ini diperlihatkan sebuah kuasa Tuhan yang nyata atas ciptaannya, atas orang-orang yang dikasihinya. Bukan berapa lama kita menanti dan bertanya kapan kita akan mengakhiri kehidupan, tetapi melalui dan cara apa kita meninggalkan dunia yang fana ini. Barangkali pertanyaan inilah yang kemudian sudah dijawab secara konkret oleh almarhumah Ibu Hong. Bukan soal berapa lama usia yang dia sudah raih, tapi bagaimana dia mengakhiri seluruh hidupnya sampai pada hari terakhirnya dia boleh kembali kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu, marilah kita sama-sama melihat setiap kebaikan tentu akan selalu membekas dalam kehidupan kita. Pujian ini akan membawa kita untuk tetap melihat di dalam kedukaan dan sesuatu yang terkadang mengecewakan. Tuhan mengajarkan kita untuk tenang dan sabar. Tenang dan sabarlah, wahai jiwa. Tenang dan sabarlah. Tenang dan sabarlah, hai jiwaku. Biarkan Tuhan yang memimpinmu. Sebab Tuhan adalah sahabat, dikendali dan masa dahsyat akan menerpamu, karena segala sesuatu ada di bawah kuasa Tuhan. Bahkan ketika kita ada di tengah gelombang, Tuhan menenangkan hati kita untuk percaya kepada kuasa-Nya. Teman-teman dari Dinda Dorcas, paduan suara Dinda Dorcas dan paduan suara Nada Kasih akan memberikan pujian penghiburannya buat Payo dan keluarga yang ditinggalkan. Saya persilakan. Dia
Ya Tuhan, pada malam ini ada bagian di mana kami boleh melihat bahwa perjalanan hidup manusia tidak lebih dari seperti sekuntum bunga yang mungkin hari ini segar, mekar, besok akan layu. Segala sesuatunya berakhir dalam waktu yang begitu singkat. Seolah kami masih mau tetap bersama-sama. Kami mau sama-sama terus hidup dan menjalani kehidupan dengan orang-orang yang kami cintai. Namun kami mau memastikan dan percaya bahwa Tuhan lebih mencintai orang-orang yang Kau kasihi, melebihi cinta kami kepadanya. Dan apa yang telah almarhumah nyatakan, Tuhan mengatakan mungkin sudah waktunya semua apa yang baik yang sudah Dia nyatakan, pekerjaan-pekerjaan dan apa yang Dia lakukan semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Maka biarlah setiap orang yang setia itu boleh mendapatkan kebahagiaan bersama dengan Sang Penciptanya. Hari ini kami ingin merenungkan bagian firman Tuhan. Tuhan bimbing kami dalam iman percaya kami. Kami boleh melihat hidup ini di dalam kerangka yang begitu baik. Hidup yang tidak kami sia-siakan hanya untuk mengejar ego dan ambisi kami, tapi hidup yang mewujudkan kesetiaan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya akan membacakan 2 ayat saja dari Matius 25. Malam hari ini bersama dengan teman-teman kita atau kerabat dari keluarga almarhumah atau keluarga Payo, mungkin bersama-sama beribadah lewat live streaming yang ada di luar kota, bahkan yang ada di luar negeri. Salam hangat dari kami Bapak Ibu sekalian yang mengikuti acara ibadah malam ini lewat live streaming. Salam sejahtera bagi kita semua. Matius 25 ayat 22 dan 23 berkata demikian. Sesudah itu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Kata tuannya itu kepadanya, bagus, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal besar. Masuklah ke dalam sukacita Tuhanmu. Ya Bapak Ibu, ini adalah potongan dari kisah atau dari perumpamaan Tuhan Yesus, yaitu perumpamaan tentang talenta. Bagaimana setiap orang diberikan masing-masing talenta yang berbeda, dan hanya 2 orang yang kemudian mengembangkan talenta itu, sehingga kemudian Tuhan yang mengatakan, baik sekali hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal-hal kecil, aku akan memberikan kepadamu perkara yang besar. Dan Tuhan itu mengatakan, kini masuklah ke dalam sukacita Tuhan. Ya Bapak Ibu, malam ini kehadiran Bapak Ibu menjadi sebuah ungkapan betapa kita mencintai almarhumah, betapa kita mengasihi beliau. Saya adalah orang yang cukup dekat dengan almarhumah. Kami adalah tim pelawat. Saya seringkali berjalan bersama dengan Pak Yo dan Ibu Hong. Dan mereka tidak pernah menolak ketika saya ajak untuk besuk, melawat orang sakit, melawat jemaat yang dalam keadaan tidak bisa kemana-mana. Tadi saya membuka handphone saya melihat galeri foto yang dimana saya bersama-sama dengan beliau. Ada begitu banyak kenangan yang saya terus bisa telusuri dari waktu ke waktu. Bahkan kami hampir tiap Jumat itu melakukan kunjungan bersama ke jemaat-jemaat. Dan selalu di tengah-tengah kunjungan itu saya khususnya mengabadikannya lewat foto. Baik ketika kami berkunjung ke rumah jemaat maupun ketika kami makan bersama di warung yang sederhana. Buat kami, Payo dan Bu Hong adalah 2 sejoli yang
memberikan waktunya, tenaganya untuk banyak orang. Saya tidak bisa mengatakan banyak hal. Semalam saya selalu teringat dengan wajahnya, dengan hari-hari yang kami lalui bersama. Saya masih ingat terus apa yang beliau memang tidak banyak omong, tapi kami seringkali saya seringkali banyak bertanya kepada Ibu Hong soal keadaan jemaat, dan beliau sangat begitu care-nya dan tahu persis kondisi jemaat yang sakit ataupun yang barangkali lagi dalam pergumulan. Jadi semalam saya ketika mencoba untuk menutup mata dan memejamkan mata untuk tidur, selalu apa yang kemarin pagi itu membuat saya kaget dan syok adalah bahwa Tuhan memanggil pulang beliau tanpa saya bisa tahu bahwa apa yang terjadi sesungguhnya. Karena Kamis terakhir saya ketemu di gereja dan memang Bu Hong sedang dalam keadaan kurang sehat. Saya tanya Bu Hong sudah ke dokter, dan dia menjawab sudah dan sudah minum obat. Hari Rabu saya masih ketemu Pak Yo, saya ke rumahnya. Saya memang kebetulan gak ketemu Bu Hong, dan ya kami punya hubungan yang begitu baik. Makanya saya tidak bisa hari ini coba untuk menahan air mata saya untuk tidak menangis, tetapi saya jujur ingin mengatakan saya adalah orang yang mungkin paling bersama dengan Poy adalah orang yang sangat kehilangan. Amat sangat. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, Badan Pengurus Komisi Senior juga merasakan kehilangan yang begitu sangat karena kepergian beliau begitu tiba-tiba. Ya, tapi semua itu memang adalah hidup yang penuh dengan misteri. Kita nggak bisa memastikan kapan kita akan dipanggil Tuhan. Tapi saya ingin mengatakan, saya memastikan bahwa almarhum Laksana seorang hamba yang diberikan talenta, barangkali cuma 2 talenta yang diberikan Tuhan, tapi dua-duanya dia gunakan, dua-duanya dia kerjakan, dan sampai akhir hidupnya dia melakukan itu. Dan Bu Hong adalah orang yang kata Tuhannya, masuklah ke dalam kebahagiaan dan sukacita Tuhan. Satu sisi hati saya begitu terenyuh dan rasanya membayangkan nanti bagaimana Pak Yo, membayangkan apa selanjutnya yang terjadi. Tapi saya mencoba untuk menenangkan diri semalam. Semua pasti ada jalannya. Semua pasti Tuhan akan berikan. Dan saya ingin memastikan kepada Bapak Ibu, Tuhan sayang sama orang-orang baik. Jangan pernah colek orang-orang baik. Jangan pernah menjahati orang baik. Itu akan balas. Percaya. Bagian yang hari ini saya renungkan dan kita renungkan bersama adalah bagian di mana kita sama-sama menunjukkan ternyata bukan berapa banyak yang Tuhan berikan kepada kita, tapi bagaimana kita mengurus itu semua, bertanggung jawab terhadap segala hal, termasuk kata Tuhannya, Engkau telah setia dalam hal-hal kecil, maka Aku akan memberikan kepadamu hal-hal yang besar. Bagaimana kita bisa setia pada hal-hal besar, kalau hal-hal kecil saja kita belum setia? Bagaimana kita bisa menjaga perilaku kita paling tidak untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh mencerminkan keimanan kita, bahwa kita takut pada Tuhan, bahwa kita tidak boleh berbuat jahat pada orang. Hari ini saya belajar banyak dari potret kehidupan, perjalanan seorang anak Tuhan yang bernama Tan Hong Hiu. Dalam kesahajaan, kesederhanaan. Sampai tadi saya ibadah pemuda, 2 orang pemuda sharing tentang kebaikan Ibu Hong di depan mimbar. Dia bilang, Cipinang Elo kehilangan orang yang begitu luar biasa. Bukan karena dari segi ekonomi dan dari segi apapun, tetapi dari dedikasi, cinta kasih yang beliau nyatakan kepada banyak orang.
Jujur Bapak Ibu, kalau saya memimpin melayani ibadah kedukaan atau apapun, maka orang yang pertama yang selalu minta ikut adalah beliau, dan Pak pasti ikut. Jam berapa Pak ke rumah duka? Kapan Pak dikremasi? Kapan Pak dimakamkan? Dan itulah yang saya bisa pelajari dan teladani dari orang yang begitu bersahaja. Sampai tadi pemuda-pemuda mengatakan Tante Hong adalah sosok yang menyala dalam diam, bersinar di dalam kesenyapan. Tidak banyak bicara, tidak banyak mengeluarkan kata-kata, tetapi lebih banyak menunjukkan tindakan dan perbuatan yang sungguh-sungguh bisa dirasakan oleh banyak orang, oleh setiap orang. Kehadiran kita malam ini sungguh menjadi sebuah bukti bahwa cinta kasihnya begitu memberikan pengaruh buat kita. Barangkali di sini ada Bapak Ibu yang orang tuanya pernah dikunjungi oleh Bu Hong dan Pak Yo. Barangkali kita pernah merasakan bagaimana kehadirannya walaupun sederhana dan hanya mendoakan orang yang sakit, orang-orang yang barangkali membutuhkan harapan. Itu bagi kita sesuatu yang begitu berkesan. Talenta itu yang digunakan sampai akhir hayatnya. Di dalam diam dia bersinar, di dalam kesenyapan dia menunjukkan sebuah potret kehidupan anak-anak Tuhan. Setianya, bahkan di tengah cuaca yang terkadang saya bilang, Bu Hong ini lagi cuacanya kurang baik, nanti Pak Yo sudah masuk angin dan sebagainya. Tetap beberapa kali beliau tetap mau ikut untuk melayani atau hadir paling tidak di dalam kunjungan ataupun peristiwa kedukaan. Kalau boleh saya menyebut beliau adalah almarhumah adalah sobat di kala duka. Karena di tengah kedukaan, di tengah kehilangan, di tengah mungkin kesakitan, ada orang yang mau menjadi bahu untuk menyandarkan kepalanya, untuk paling tidak bercerita tentang keluh kesahnya, dan membuat orang tersenyum ketika dia hadir bersamanya. Malam ini kita belajar sesuatu yang sederhana tetapi berdampak, sesuatu yang kelihatannya kecil tetapi dilakukan dalam kesetiaan, dilakukan di dalam cinta dan kasihnya yang begitu tulus tanpa membanding-bandingkan orang lain. Bu Hong memang tidak bisa bernyanyi seperti layaknya Bapak Ibu sekalian yang mungkin tergabung dalam paduan suara. Tetapi kehadirannya menghibur, kehadirannya menenangkan. Sampai tadi sore saya coba untuk memastikan bahwa saya nanti malam atau hari ini tidak akan terhanyut di dalam perasaan-perasaan di mana saya begitu banyak mengalami kenangan bersama-sama dengan beliau. Baru 2 bulan kita kehilangan sosok jemaat yang juga begitu baik, almarhum Bapak Eng. Kali ini Tuhan juga punya waktunya sendiri untuk kemudian mengatakan, hai hambaku yang setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saya tidak melihat secara fisik, saya mengimani bahwa Ibu Hong adalah hamba yang setia dalam perumpamaan tentang talenta. Ibu Hong adalah cerminan bagaimana kesetiaan itu menjadi sesuatu yang terus ditorehkan dalam seluruh hidupnya. Jalan saja kadang-kadang gak begitu sempurna, maaf. Tetapi dia tidak melihat itu sebagai sebuah kendala untuk dia datang berkunjung dari rumah ke rumah. Bahkan saya bersama-sama dengan Pak Yo dan Bu Hong itu kadang-kadang kami masuk gang, keluar gang, bahkan kami melewati jalan yang mungkin gak begitu safe buat mereka berdua. Saya harus tenang dan saya harus pelan-pelan untuk kemudian berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi panas, terik, bahkan kendala yang ada padanya tidak menjadi sesuatu yang menghilangkan atau menjadi alasan dia untuk tetap mau melayani. Malam ini saya ingin memastikan Bapak Ibu bahwa bersyukur kepada Tuhan. Cipinang Ela punya satu lagi anak Tuhan yang begitu
memberikan begitu banyak teladan yang harusnya kita contoh. Dia melakukan semuanya bukan karena kekuatan yang ada padanya, tetapi dia mencoba untuk menjadi orang yang tidak kuat bersama dengan orang-orang yang lebih lemah daripadanya. Sementara banyak orang yang sehat, banyak orang yang lebih kuat daripada almarhum dan Pak Yop, banyak menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bu Hong bukan saja orang baik, tapi dia orang benar. Tuhan sayang kepada orang-orang benar. Tuhan melindungi jalan orang benar, sekalipun mungkin orang benar itu terkadang dibenci. Orang benar kadang mungkin tidak disukai. Tapi saya percaya orang benar itu ada di dalam lindungan Tuhan dengan cara apapun. Tuhan punya proteksinya sendiri untuk itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, keluarga yang saat ini sedang merasakan kehilangan, percayalah, beliau adalah hamba yang setia. Percayalah kalau hari ini beliau sudah bersama-sama dengan Tuannya, dengan Sang Pemilik kehidupan ini. Sukacita, kekekalan sudah ada bersama-sama dengan beliau. Kita yang masih diberikan kesempatan, mampukah kita menjadi hamba-hamba yang setia, yang menggunakan setiap talenta yang ada pada kita, satu pun biar kita pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat jalan, Ibu Hong. Saya banyak belajar dari almarhumah. Saya banyak belajar untuk menerjemahkan cinta kasih itu kepada orang lain. Saya belajar tentang arti sebuah ketulusan, sebuah kesederhanaan, dan panggilan hidup yang semuanya tanpa pamrih. Dan dia sudah kerjakan itu. Tinggal kita, saya dan Bapak Ibu sekalian. Tuhan berkati kita. Amin. Kembali pujian akan dipersembahkan untuk keluarga dan kita semua yang kehilangan. Paduan suara gabungan Gloria, paduan suara Gloria dan paduan suara Priscilla. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti.
Ibu Bapak dan saudara-saudara sidang perkabungan yang Tuhan kasihi, sebelum kita berdoa, kita akan mendoakan untuk rencana ibadah pelepasan besok, dilakukan jam atau pukul 8 pagi di sini, dan kemudian dilanjutkan dengan ibadah kremasi di lantai atas. Yang akan berlangsung dari jam 8 hingga jam 9, dan kemudian dilanjutkan dengan peramuan atau kremasi. Kita mendoakan biarlah semua berjalan dalam kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, ketika semua berawal dan berasal daripadamu, maka Engkaulah yang mempunyai segala sesuatu. Semua akan kembali kepadamu. Maka ketika kami boleh melihat hidup ini adalah sebuah serah terima, maka kami juga menantikan serah terima yang kedua ini. Bagaimana kami menyerahkan hidup yang sudah kami jalani, dan Engkau menerima roh kami kembali kepada Tuhan. Biarlah di antara itu kami mau sama-sama Tuhan mengisi kesempatan yang masih ada ini, untuk hidup di dalam kebaikan, di dalam cinta dan kasih yang Tuhan ajarkan kepada kami, umat-Mu. Bapa, kami mendoakan untuk rencana besok pagi, di mana kami akan sama-sama menjalankan ibadah pelepasan dan juga ibadah kremasi untuk almarhumah Ibu Tan Honio. Tidak segala sesuatunya boleh berjalan di dalam penyertaan dan kebaikan Tuhan. Mulai dari tempat ini di mana kami mulai ibadah sampai mengakhirinya, dan dari saatnya keluarga juga akan melarung abu jenazahnya. Makanya Tuhan, biarlah dari apa yang kami jalani ini menjadi sebuah bukti bahwa kami melangkah bersama dan menjalani hidup ini di dalam anugerah Tuhan. Maka kami juga ingin sama-sama mengakhiri bagian kehidupan yang Tuhan percayakan di dalam keanugeraan kebaikan Tuhan juga. Dan kepada kami, orang-orang yang masih diberikan waktu dan kesempatan, biarlah ada banyak hal yang masih terus kami kerjakan. Ada banyak hal yang terus menjadi pekerjaan rumah buat kami untuk kami bisa tunaikan sampai pada akhirnya. Secara khusus kami ingin mendoakan untuk suami tercinta, Pak Yohanes Sanusi. Tuhan, kuatkanlah beliau, teguhkanlah iman percayanya. Mungkin butuh waktu untuk melihat semuanya menjadi lebih tenang. Dan di dalam semuanya itu Tuhanlah yang terus boleh bekerja. Tuhan yang boleh terus menaruh kekuatan, hiburan, dan keyakinan yang sungguh-sungguh. Sekalipun secara manusiawi kami kehilangan belahan jiwa, kekasih jiwa, pendamping hidup yang sekian puluh tahun menemani suami tercinta. Tapi biarlah Tuhan dalam semuanya itu kami boleh terus melihat kebaikan Tuhan yang boleh dirasakan oleh Payo dari hari ke hari. Setelah peristiwa ini dan setelah semua boleh selesai, Payo boleh tetap ada di dalam penyertaan Tuhan, memelihara hidupnya, menjaga dia. Dan tetap Payo adalah orang yang tetap Tuhan kasih, Tuhan menjaga dari segala apa yang Tuhan kami tidak harapkan. Kami berdoa untuk keluarga besar Ibu almarhumah Tan Honio. Biarlah mereka juga tetap di dalam keyakinan bahwa sekalipun kehilangan ini menjadi sesuatu yang melemahkan, menyedihkan, mengecewakan mungkin, tapi kami boleh terus melihat ada banyak hal yang bisa kami jadikan sebagai kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk semua pengalaman hidup bersama dengan tante kami ini, bersama dengan cici kami, bersama dengan kakak kami, bersama dengan kerabat kami ini. Terima kasih Tuhan. Biar kami semua boleh menjalani hari-hari kami ke depan sepeninggal almarhumah, sambil kami tetap terus meneladani apa yang baik yang pernah beliau persembahkan di dalam seluruh kehidupannya. Malam ini kami juga berdoa bahwa sekian banyak saudara-saudara kami yang ada di rumah duka ini, khususnya mereka yang juga sedang merasakan kehilangan.
kehilangan orang tua, kehilangan suami, kehilangan istri, ataupun kehilangan orang yang mereka kasihi. Biar kasih Tuhan tetap menguatkan mereka satu persatu. Terimalah ya Tuhan doa kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami selanjutnya bersama dengan keluarga dan seluruh kesempatan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Tetap Tuhan taruh hikmat, marifat-Mu di dalam diri kami, agar kami terus bijaksana menjalani hidup ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah menaikkan doa dan permohonan kami. Amin. Bapak Ibu almarhumah Pak Ibu Tan Hong Niam adalah mantan penatua, pernah bersama-sama dengan kami sebagai majelis jemaat, dan juga setelah dia tidak lagi menjadi pengurus atau menjadi penatua, menjadi majelis jemaat di gereja Cipinang Elok, beliau juga adalah bagian dari pengurus komisi lansia atau komisi senior. Kamis kami baru rapat bersama dengan beliau, tapi beliau izin pulang untuk istirahat. Sabtu kami mendengarkan kabar yang mengagetkan kami. Kali ini ibu-ibu dari pengurus komisi senior akan mempersembahkan pujian untuk keluarga dan untuk Pak Yo yang juga setia terus melayani komisi lansia. Saya persilakan. Yang sekian lama menemani komisi lansia, sekalipun usia kami sudah lansia, tetap kami mau sama-sama memberikan yang terbaik. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami adalah teman pelayanan Ibu Hong. Kami bersama-sama sebagai pengurus bagaikan petir yang menggelegar ketika kami mendapat WA masuk yang menyampaikan bahwa teman kami, teman pelayanan kami, Ibu Hong telah tiada. Gak percaya, benar-benar tidak percaya. Tapi karena mendapat kabar itu dari teman yang mendapat kabar dari salah satu wakil keluarga Ibu Hong, maka akhirnya kami baru sadar benar-benar Ibu Hong sudah tiada. Rasanya sedih Bang, kehilangan teman begitu cepat. Karena hari Kamis kami masih bersama-sama mengikuti ibadah komisi senior. Kami bersama-sama rapat. Beliau masih menghitung kolektor, masih ngobrol dan bersenda gurau. Pada saat itu rapat, kami sempat makan bersama. Tapi memang saat itu tidak seperti biasa. Ibu Hong terlihat sangat pucat dan lemas. Biasanya dia begitu energik, tapi saat itu kami lihat dia begitu pucat dan lemas. Akhirnya kami bersama-sama, Ibu pulang aja Bu, Ibu beristirahat di rumah. Dan ternyata dia benar-benar beristirahat. Itulah terakhir kali kebersamaan kami. Beliau adalah teman pelayanan yang setia, rajin, dan juga teman yang sangat diandalkan dalam kepengurusan, dalam pelayanan. Kini beliau sudah tidak ada bersama kami. Terima kasih Ibu Hong untuk kebersamaannya selama ini. Terima kasih sudah memberi teladan sebagai pelayan yang setia. Kesetiaan beliau mencerminkan hati seorang hamba. Terima kasih. Dan itulah teladan yang diberikan kepada kami. Selamat jalan sekali lagi Ibu Hong. Pak Yohanes, di balik rasa kehilangan, percayalah ada pelangi kasih Tuhan yang akan memberikan kekuatan, menopang dan menemani Bapak dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Tetaplah bersama kami di kepengurusan Pak.
Jangan lelah untuk bersama-sama melayani. Teruskan semangat almarhum Ibu Hong untuk bersama-sama melayani. Sebuah lagu hati seorang hamba yang mencerminkan hati yang melayani seperti seorang hamba oleh Ibu Hong. Terima kasih. Menyatakan sebuah keyakinan hidup kita bahwa hari-hari yang kita lalui akan terus ada di dalam pimpinan Tuhan. Setiap langkah kita selama kita masih percaya dan mengandalkan Tuhan, kita adalah orang-orang yang terus di dalam bimbingannya, seperti gembala yang membimbing domba-dombanya. Bila kita mau ikut dia terus sampai kesudahannya. Kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama memuji Tuhan dalam satu lagu yang membuat kita terus makin punya keyakinan sungguh-sungguh. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai yang menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh
pastikan setiap langkah kita adalah langkah yang selalu ada di jalan Tuhan, sehingga Dialah yang membimbing kita. Dan biar pada saatnya Tuhanlah yang akan membawa kita ke rumahnya yang kekal, surga yang mulia. Maka biarlah hari ini kita mau sama-sama juga memastikan bahwa kita ada di dalam kebaikan Tuhan lewat berkat yang Tuhan curahkan kepada setiap kita. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kuasa Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, kita bersatu dulu. Almarhumah Tante Hong Nio atau Ibu Tan Hong Nio adalah orang yang ikut aktif dalam berbagai kegiatan dalam Pokja Kedukaan, pelawatan komisi senior, dan juga beliau adalah orang yang aktif di kegiatan pendalaman Alkitab atau PI kami menyebutnya, yang kita lakukan setiap hari Kamis malam. Teman-teman dari kelompok PI juga akan memberikan persembahan pujiannya. Beliau tidak pernah absen setahu saya, kalaupun mungkin absen dia atau Pak Yo yang kurang sehat, tapi selama beliau masih diberikan kesehatan, beliau tetap aktif, rajin untuk belajar firman Tuhan setiap hari Kamis malam. Pak Albert, Ibu Leni, Ibu Nelly, dan teman-teman akan bersama-sama menghibur keluarga lewat pujian dari kelompok PA Heritage. Pak Sulis, Ibu Lili, Ibu Syan, Ibu Lena, silahkan.
kita akan memberikan penghormatan terakhir lewat pemberian wewangian di sekitar almarhumah sambil diiringi pujian dari Kidung Jemaat 346. Nanti prosesi pemberian wewangian akan mengikuti alur dari sebelah kiri, lalu kemudian keluar sebelah kanan secara beraturan. Mungkin ya akan didahului oleh keluarga, terlebih Pak Yo, dan juga oleh kerabat keluarga dan handai taulan, lalu diikuti oleh sidang perkampungan pada malam hari ini. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai sampai hati kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Bait yang kedua, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta, sayapnya pernaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta, sampai bertemu. Kita bertemu sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Bait yang ketiga, Tuhan Allah beserta engkau dalam susah dan keluh. Tuhan Allah beserta engkau dalam susah dan keluh. Rangkulan yang menghiburmu, Tuhan Allah beserta engkau. Sampai silakan Bapak Ibu yang lain boleh tergeser di barisan ketiga, keempat dan selanjutnya. Bagi kita bertemu sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Bait yang keempat, Tuhan Allah beserta engkau, panji kasih peganganmu. Tuhan Allah beserta engkau, panji kasih peganganmu. Bangunkanlah di depanmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu. Kita bertemu sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Itu saja. Silakan yang lain Bapak Ibu boleh ngantri.
Bait yang pertama, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Bait yang kedua, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu selagi kita bertemu sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Bait yang ketiga, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau yang susah dan keluh, rangkulannya menghiburmu. Sampai bertemu sampai lagi kita bertemu sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Bait yang keempat, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau. Kasih firman-Mu mampu beri depan-Mu. Tuhan Allah beserta engkau.
Ya Bapak Ibu, sebelum peti ditutup, kita akan sama-sama juru foto akan mengambil foto pertama untuk foto Payo dan keluarga bersama dengan keluarga besar. Nanti akan dibagi. Ini kremasi ya? Kremasi. Ya. Silakan turun pelan. Turun. Satu, dua. Selamat malam, Pendeta, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dan Kristus. Saya atas nama keluarga besar dari almarhum Ibu Pong mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian doa, dan kami juga mohon maaf bila bohong banyak kesalahan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Kita dapat meneladang baik kebaikan dan perhatian serta doa-doa dari Ibu Hong. Semoga Ibu Hong berjalan lancar masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya Bapak Ibu, dengan demikian selesai sudah ibadah malam hari ini, ibadah penghiburan yang boleh menguatkan keluarga Yohanes secara khusus, dan biarlah kita semua boleh ikhlas menerima segala apa yang jadi pernyataan Tuhan, dan lebihnya adalah kita boleh meneladani apa yang almarhumah telah nyatakan dalam seluruh kehidupannya. Atas nama keluarga dan majelis Jemaat GKI Cipinang Elok, kami mengucapkan terima kasih untuk kalian Bapak Ibu. Kehadiran Bapak Ibu sekalian menjadi bentuk nyata dukungan moral dan juga dukungan spiritual buat keluarga yang ditinggalkan. Tuhan memberkati kita semua.